Hari ini saya mau sampaikan pesan spesial buat kita semua. Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan kalau Tuhan bisa memakai siapa saja, Tuhan bisa memakai engkau. Siapapun saudara, Tuhan bisa pakai. Kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk kita bisa dipakai Tuhan, itu harus pinter, harus berpengalaman, harus punya karisma, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, sekalipun gak pinter, gak punya karisma, gak punya pengalaman, gak ini, gak itu, kalau engkau percaya, God can use you. If God can use anybody, God can use you. Kalau Tuhan bisa memakai siapa saja, Tuhan bisa memakai engkau. Dalam kondisi seperti apapun saudara, Tuhan bisa memakai engkau. Nah sekarang kita baca 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Anda baca di situ tadi, Allah itu memakai orang yang bodoh, yang lemah, yang dianggap tidak berarti, gak ada apa-apanya. Tuhan bisa memakai siapa saja. Kenapa Tuhan mau pakai siapa saja? Simple. Karena Tuhan tidak mau kita jadi sombong. Tuhan tidak mau kita jadi tinggi hati, bermegah di dalam diri kita sendiri. No. Kalau yang bodoh bisa dipakai Tuhan melakukan perkara yang besar. Kalau yang lemah, yang tidak berarti, yang tidak berdaya, bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mengagumkan. Maka semua orang akan tahu bahwa pasti yang mengerjakan di balik semuanya itu hanya Tuhan. Jadi Tuhan yang dapat kreditnya, Tuhan yang dapat kemuliaannya, Tuhan yang dapat pujiannya. Jadi kita harus mengakui semuanya karena Tuhan. Saya sendiri bisa jadi pemimpin sampai seperti hari ini. Sejak dari awalnya benar-benar berbeda sekali keadaan saya. Awalnya banyak orang merasa gak mungkin saya bisa. Kenapa? Karena pertama kali saya jadi pendeta itu umur 20 tahun. Dan banyak orang berkata terlalu muda. Gak mungkin, gak ada pengalaman, belum cukup dewasa. Masa jadi gembala sidang umur 20 tahun. Jadi banyak yang meragukan, banyak yang gak percaya. Bahkan bukan hanya orang secara umum, tetapi rekan-rekan pendeta pada waktu itu bukannya mensupport, mendukung dan membesarkan hati saya. Tapi malah mereka datang dan berkata kepada jemaat-jemaat yang saya pimpin bahwa gembala kamu itu masih anak kecil. Bodoh sekali kamu kalau mau digembalakan sama anak kecil. Jadi kamu ngapain di situ? Kamu keluar aja dari gereja itu. Jadi buat orang secara umum, saya masih terlalu muda. Buat para pendeta yang lain, saya pun juga masih terlalu muda, gak pantas, gak layak untuk jadi pendeta. Ya secara umur rasanya masih jauh untuk saya sampai jadi gembala.
Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, apa yang bodoh menurut dunia dipakai Allah untuk memalukan yang bijak. Apa yang lemah, yang tidak berarti, yang gak ada apa-apanya, itu yang dipakai oleh Allah. Dan saya mau bersaksi sama saudara, oleh anugerah Tuhan, dengan semua kelemahan dan keterbatasan saya, tetapi terobosan terjadi, pertumbuhan terjadi, gereja tersebut mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa, yang melampaui pikiran dan bayangan orang. Dan ketika semuanya itu terjadi, kita ngerti satu saja alasan dibalik semuanya, yaitu Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Semuanya oleh anugerah Tuhan. Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Dan Tuhan yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Jadi kalau Tuhan bisa memakai saya yang gak ada apa-apanya, yang terbatas, Tuhan juga bisa memakai saudara. Dalam keterbatasan saudara, Anda terlalu muda, Anda terlalu tua, Anda mungkin kaya, Anda miskin, Anda pria, Anda wanita, siapapun saudara, Tuhan bisa pakai. Dalam Alkitab ada satu kisah yang luar biasa, yaitu seorang perempuan namanya Deborah, tapi dipakai Tuhan secara dahsyat sekali. Ya, Deborah ini seharusnya karena dia seorang perempuan gak mungkin bisa jadi pemimpin. Tapi hebatnya karena Tuhan, dia bukan hanya jadi salah satu pemimpin, tetapi dia jadi pemimpin puncak bangsa Israel pada zaman itu. Deborah ini jadi satu-satunya hakim yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel yang memimpin bangsa itu. Jadi Anda harus ngerti kata hakim ini beda sama sekarang ya. Hakim yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin tertinggi bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Dan Deborah itu satu orangnya. Itu benar-benar luar biasa. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Bahkan bukan hanya dia jadi hakim, tapi Alkitab juga mencatat Deborah ini jadi nabiah atau nabi perempuan, penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan suatu saat dia menyampaikan pesan Tuhan yang membawa bangsa Israel mengalami kelepasan yang besar. Dia menyampaikan pesan Tuhan bahwa sudah tiba waktunya mereka bangkit dan melawan musuh-musuh mereka, karena Tuhan akan menyertai mereka dan Tuhan memberikan kemenangan. Sayangnya pada waktu itu ketika pesan itu disampaikan, gak ada yang berani. Semua yang pria, yang laki, gak ada yang berani. Jadi di saat yang pria, yang laki, yang harusnya berani, tapi gak berani. Hebatnya, Deborah ini memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Dan karena dia mau dipakai oleh Tuhan, jadi di dalam kepemimpinannya, bangsa Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai Deborah yang secara manusia nggak mungkin. Tuhan juga bisa pakai saudara. Dalam semua keterbatasanmu, dalam semua ketidakberdayaanmu, Tuhan bisa pakai saudara. Itu sebabnya hari ini, ayo buka hati. Undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Bukan cuma itu saja, Dia akan mengaruniakan roh kepemimpinan itu dalam diri saudara. Sehingga dengan keterbatasan Anda, kuasa Tuhan jadi sempurna. Dan Tuhan pakai saudara melakukan perkara-perkara yang besar. Anda yang mau angkat dua tangan dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosa-dosaku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Berikan aku roh kepemimpinan. Dan pakai hidupku untuk melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada satu pertanyaan yang saya ingin saudara jawab di kolom komen. Perkara besar apa yang Anda percaya Tuhan akan kerjakan melalui hidup saudara? Ya, tuliskan di kolom komen. Anda yang diberkati dengan video ini, sharingkan sama teman saudara. Dan buat engkau yang baru, saudara bisa follow saya di YouTube
Di TikTok, di Instagram, dan di Facebook. Ada yang butuh permohonan doa, kirimkan permohonan doa saudara. Saya percaya ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Jangan lupa kirimkan kesaksian saudara di JSM. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.